warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat sore pemirsa setia Bilingual TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini bersama kami Duo Dimas. Saya Dimas Putra Dan saya Dimas Bagus Batoro, hanya di THR Tayangan Hikmah Ramadan. Nah, pemirsa Bilingual TV, bertepatan sekarang adalah bulan Ramadan atau bulan puasa. Pastilah kita membahas tidak jauh seputar puasa ya, karena namanya Di bulan Ramadan. THR Tayangan Hikmah Ramadan. Yeah. Nah, dikarenakan kita ini kan santri ya pemirsa, santri yang tentunya berada di pondok. Pastilah kita bertanya-tanya, bagaimana sih puasa yang berada di luar pondok itu? Apa perbedaannya puasa di dalam pondok dan juga puasa di luar pondok? Pastinya kan di luar sana bertanya-tanya, perbedaannya kalau di pondok ini gimana? Dan kalau juga di luar ini gimana ya? Maka dari itu saya jelaskan untuk puasa di dalam pondok. Ya. Pertama, puasa di dalam pondok. Mas Batoro, puasa di dalam pondok seperti halnya itu gimana Mas Batoro? Menurut Anda? Kalau menurut saya ya Mas Dimas, puasa di dalam pondok itu sedikit lebih ringan daripada puasa di luar pondok. Karena kan bisa kita lihat ya, kalau puasa di dalam pondok itu ya pastilah semuanya berpuasa karena semuanya santri. Yeah. Tetapi apabila saat kita puasa di luar pondok, belum tentu semuanya itu berpuasa. Karena yang apabila kita di luar pondok, bukannya semuanya mayoritas muslim, tapi juga beberapa ada yang non muslim yang pastinya mereka tidak berpuasa. Yeah. Jadi begitu Mas Dimas. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita undang bintang tamu kita, yakni santriwan Madrasah Aliyah Bilingual, Mas Dimas. Nah, sebelumnya Mas Batoro, untuk pemirsa Bilingual TV yang belum tahu tentang Madrasah Aliyah Bilingual, bisa langsung cek di websitenya www.madrasahaliyahbilingual.sdh.id, atau bisa lihat secara offline di Pondok Pesantren Modern Al Amanah di Madrasah Aliyah Bilingual, Mas Batoro. Nah, pemirsa Bilingual TV, mungkin untuk Anda yang belum meyakini kualitas pengajar dan juga kualitas Madrasah Aliyah Bilingual, ini adalah beberapa karya dari santriwan dan juga guru pengajar di Madrasah Aliyah Bilingual. Ya, buku ini berjudul Sajak Alma Mater Biru yang ditulis dan juga diterbitkan oleh Madrasah Aliyah Bilingual tentunya. Dan santriwati Madrasah Aliyah Bilingual. Ya, bukan hanya ini pemirsa, buku-buku yang diterbitkan oleh Madrasah Aliyah Bilingual, tapi juga beberapa buku yang lain, banyak buku yang lain. Nah, untuk selanjutnya tidak usah berlama-lama lagi, marilah kita panggil bintang tamu kita, yakni santriwan dari Madrasah Aliyah Bilingual. Kepada Akhi Adrian, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Ya, duduk di tengah ya Adrian ya. Siap, biar mantap. Nah, selamat sore Mas Adrian, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya dengan lengkap dan jelas tentunya. Mungkin asal, kelas, marhalah dan juga lain-lain. Sebelum perkenalan, saya mau berterima kasih karena telah diundang untuk menghadiri acara THR ini. Dan saya mau perkenalkan nama saya Adrian Arif Maulana, kelas 10 IPA 1 dari Madrasah Aliyah Bilingual dari Marhala Inhafior. Ya, mungkin cukup itu saja. Ya, terima kasih Mas Adrian. Mungkin saya boleh tanya Mas Adrian, sudah berapa tahun Mas Adrian ini mondok di pesantren Al Amanah? Alhamdulillah, saya mondok di pesantren modern Al Amanah sudah hampir 4 tahun. 4 tahun. Sudah sangat lama ya. Pasti banyak pengalaman yang sudah didapat pastinya. Pasti sudah paham bagaimana kegiatan di pesantren modern Al Amanah ini, waktu Apalagi puasa dan juga di bulan Ramadan ini pastinya. tentunya di bulan Ramadan ini. Nah, Mas Adrian, untuk kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini bisa mungkin dijelaskan satu persatu mungkin Mas Adrian. Dimulai dari pagi hari dulu, Berpuasa di pondok mungkin memang sangat beda ya sama di luar. Kalau kita awal-awal ini mengawali hari puasa, kalau biasanya sahur kita mengawalinya dengan taraweh. Yang biasanya kalau di luar taraweh habis isya, kita di sini tarawehnya sebelum subuh ya, jam 2. Jadi Jam 2 tarawehnya malam hari ini, jam 2 pagi.
Jadi habis taraweh langsung dilanjut sholat tahajud berarti ya? Iya. Yang di luar sana penonton Bilingual TV yang pastinya belum tahu kenapa kok tarawih jam 2. Iya. Kenapa kok bangun malam-malam? Ya, memang yang dicari atau yang dibiasakan oleh kiai kita ya, Kiai Haji Nurul Kholis Misbah itu memang membiasakan santri Untuk bangun Bangun malam malam. hari tentunya untuk beribadah tentunya. Nah, pastinya gitu. Seperti kata-kata orang bijak yang berbunyi, dipaksa terbiasa luar biasa. Jadi semuanya itu di awal dari dipaksa dulu agar Menjadi luar biasa. terbiasa dan luar biasa. Iya, iya. Nah, untuk selanjutnya habis sholat taraweh Mas Adrian. Habis sholat taraweh mungkin selesainya jam 3 atau jam 3. Itu para santri mungkin nggak langsung tidur. Mungkin ada yang mau melanjutkan untuk ngaji atau sholat tahajud. Dan pastinya juga mungkin ya biar sholat taraweh pagi mungkin biar langsung sahur juga, biar jadi semuanya dipastikan sahur. Tidak ada yang tidur kembali atau tidurnya kebablasan Ya, gitu ya. kebablasan. Dibangunkan lebih awal. Jadi habis taraweh ada sedikit jeda, mungkin bisa sholat tahajud, bisa mengaji Al-Quran dan juga lain-lain. Habis itu Sahur. Habis sahur tentunya sholat subuh. Sholat subuh. Sudah sholat subuh Mas Adrian, apa kegiatannya? Nah ini sebentar Mas Watoro, masalah sahur. Nah, menu makanan pada waktu sahur di pondok ini apa? Menu yang enak di pondok. Yang nggak enak sampai yang paling enak itu apa? Sahur di pondok menunya ini pasti bermacam-macam. Kalau di pondok sangat bermacam-macam dan rasanya pun berbeda-beda, mulai dari yang enak sampai paling enak. Oh, Jadi- berarti tidak ada yang nggak enak, Mas? Iya, tidak ada, semuanya enak ya. Enak sampai yang paling enak. Mulai dari yang paling enak dulu. Yang paling, enak. Yang paling enak kalau menurut saya itu yang paling enak itu adalah ikan pindang. Itu enak, Mas. Ikan pindang. pindang. Terus yang cuma enak ya, cuma enak. Yang enak. Yang enak, tapi Cuma enak. enggak paling enak, yang enak. Itu mungkin nasi goreng kerupuk ya. Jadi Nggak kalah sama mall-mall ya. Oke. Jadi pemirsa Bilingual TV yang ragu-ragu untuk memondokkan anaknya di Madrasah Aliyah Bilingual atau di Pondok Pesantren Modern Al-Amanah Jurwangi, untuk makanannya, untuk makanan para santri ini tidak ada yang tidak enak ya. Semuanya enak sampai yang paling enak. Jadi nggak ada yang gimana, yang nggak Dijamin. ada yang tidak enak. Dijamin semuanya enak. Terjamin. Jadi jangan ragu-ragu untuk memondokkan anaknya di Pondok Pesantren Modern Al-Amanah tentunya. Nah, sesudah sahur pastinya sholat subuh. Habis sholat subuh ini apa kegiatannya Mas Adrian? Habis sholat subuh kan biasanya kalau hari biasa itu ada kegiatan mufrodat, dan kalau madrasah Ramadan ini waktu Ramadan habis subuh itu mufrodat itu libur kan ya. Libur mungkin anak-anak bisa dibuat, biasanya anak-anak itu dibuat ngaji atau khataman, dan mungkin paling sering itu dibuat persiapan sekolah, mandi, menyiapkan buku, seragam. Karena memang kan ini kan di pondok ya, jadi semuanya itu bersama-sama. Jadi kalau nggak ada yang ngalah untuk mandi duluan, maka yang terakhir bisa jadi nggak mandi. Bahaya ini. Nah ini Puasa gak mandi. sekolah. Berarti waktu bulan Ramadan tetap sekolah ya? Tetap sekolah. Tetap. Halangi ke sekolah. Ya, Lanjut. Itu yang di luar sana, masalah sekolah pada waktu bulan Ramadan, pada waktu puasa. Pastinya kan waktu puasa, waktu bulan Ramadan pastinya kan puasa ini dibuat alasan buat tidak masuk sekolah, Ya, ini- buat tiduran di kelas. Alasannya puasa. Nah, untuk yang di luar sana jangan sampailah waktu bulan Ramadan ini dibuat untuk alasan tidak sekolah. Ya. Jangan sampai dikarenakan berpuasa, dikarenakan bulan Ramadan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Alasannya puasa, capek, lapar, Nggak jangan ya. belajar, haus, lapar. Nanti alasannya tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ya nggak seperti itu. Itu saya rasa alasannya para santri kebanyakan ya itu. Tidurnya ibadah. Tidur adalah ibadah. Ya memang benar. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, tapi jangan ya tidur terus. Masa
dari habis subuh tidur, bangun duhur, sholat Asar. duhur, tidur lagi, bangun asar. Ya ini ya udah kayak bayar hidup ini. Masa tidur terus bangun cuma waktu sholat? Ya jangan ya. Meskipun kita berpuasa, kita harus tetap semangat menjalani hari-hari kita. Iya, semangat belajar. Ya. Lanjut Mas Adrian, setelah persiapan sekolah semuanya sudah mandi, sudah berpakaian rapi, itu apa kegiatan para santri Mas Adrian? Setelah siapan mungkin ada sedikit waktu ya para santri untuk melaksanakan sholat duha. Sholat duha, lalu untuk berangkat sekolah. Dan di madrasah Ramadan ini, waktu Ramadan sekolah itu alhamdulillah dapat dispensasi. Biasanya kalau dari pagi sampai sore, kalau Ramadan itu dari pagi mungkin pagi sampai siang sampai jam 4 sampai- sudah selesai. Oh, berarti Cuma sampai duhur ya. biasanya full day, tapi kalau bulan Ramadan cuma Setengah hari sampai jam 12 siang. Nah, Ya, pemirsa setia Bilingual TV, bisa kita lihat ya, ini adalah salah satu kebijaksanaan dari Madrasah Aliyah Bilingual yang memotong waktu sekolahnya agar para santri ini tidak keberatan dalam menjalani puasa ya. Jadi biar para santri itu tidak lelah di awal, lelah untuk sekolah dari pagi sampai sore itu jangan sampai seperti itu. ada Tapi waktu harus jeda untuk istirahat dulu. di bulan puasa. Karena kan memang bulan puasa kan ya, Iya. tidak boleh makan dan minum. Jadi harus beberapa kegiatan ini dikurangi agar tidak capek dan juga lapar. Ya lanjut Mas Adrian, kan Iya. tadi sekolah kan sudah cuma sampai duhur. Ya, Habis duhur ini, habis sholat duhur Sholat ini, duhur ini kegiatannya apa untuk para santri? sholat duhur kita itu waktu Ramadan itu dapat tugas apa? Dapat tugas untuk khataman Al-Quran. Jadi selama berpuasa di pondok itu dapat tugas buat nyelesain baca Quran dari juz 1 sampai juz 30. Jadi 30 khataman juz, ya. Khataman. Untuk waktu khataman itu diberi waktu berapa minggu untuk khatam 30 juz? Dari awal puasa di pondok sampai perpulangan. Jadi termasuk syarat perpulangan. Oh, Oh, jadi- syarat perpulangannya adalah khatam 30 juz. Tapi- Membaca ya. Bukannya membaca Quran itu bukan karena paksaan ya, buat untuk biar bisa pulang, tapi biar buat mendapatkan berkah saat Ramadan. Nah, Iya benar-benar, karena memang hari ini kan, saat ini kan memang bulan puasa ya pemirsa. Jadi lebih baik lagi kita gencarkan amal ibadah kita mumpung masih bulan puasa. Nah untuk habis itu kan, habis sholat duhur, habis ada waktu free kan ya, Ya. bisa diisi dengan mungkin membaca Al-Quran, menyelesaikan khataman, mengaji dan juga lain-lain, itu sampai sholat asar. Sampai sholat asar. Habis sholat asar Mas Adrian, apa kegiatannya Mas Adrian? Habis sholat asar biasanya para santri itu bersiap-siap mandi, menyiapkan kitab untuk berangkat ngaji kitab madrasah Ramadan. berarti ada madrasah Ramadan, madrasah diniyah Ramadan. Iya. Untuk madrasah diniyah Ramadan ini ngaji apa? Ngaji kitab. Ngaji kitab jadi dibagi kelompok-kelompok tertentu. Jadi setiap kelompok berbeda kitabnya. Berarti sudah ada asatid dari pondok atau dari luar yang mengajar di madrasah diniyah Ramadan itu. Oh. Sesudah madrasah diniyah Mas Adrian, apa kegiatannya? Habis madrasah diniyah mungkin habis asar selesai mungkin 4:30 dan ini ngabuburit. Oh ya, Hal yang tentunya. tidak boleh dilupakan Ya, saat pemirsa berpuasa. Bilingual TV, tidak hanya di luar yang ngabuburit, di dalam pondok pun kita juga ngabuburit tentunya. Ya, bisa dilanjut Mas Adrian. Nah, ngabuburit ini pasti gimana ya, melaksanakan ngabuburit di pondok pasti bingung gimana. Karena kan nggak ada HP, nggak ada TV, motor. nggak ada yang lain ya. Nah, dan uniknya di tahun ini kita bisa ngabuburit karena di tahun ini Dewan Santri di tahun 2002 ini sedang mengadakan Ramadan Show saat ngabuburit. Oh, Ramadan Ini. Show ini dia. Nah, untuk pemirsa Bilingual TV, sekedar informasi saja ya pemirsa. Ramadan Show ini adalah salah satu kegiatan yang diadakan oleh Dewan Santri tahun 2021 tahun 2022 untuk mengisi ngabuburit para santri. Iya. Nah, di dalam Ramadan Show ini bisa terdapat banyak sekali penampilan-penampilan dan Banyak juga sekali hiburan. perlombaan-perlombaan tentunya. Dari mulai dari lomba puisi bersambung, Penampilan sampai para santri. lomba layangan pun ada Iya. tentunya Di Ramadan Show. di Ramadan Show. Jadi biar para santri ini Tidak bosan, tidak tidak bosan gabut. ya. Waktu berbuka.
Tidak hanya belajar terus, tidak hanya menyelesaikan tugas, tidak hanya beribadah, tapi juga ada refreshingnya tentunya. Atau bahasa sekarangnya healing Ya. Biar Bisa. para santri juga bisa healing di Healing. bulan puasa. tapi healingnya di dalam pondok. Iya. Lanjut Mas Adrian, setelah ngabuburit Ramadan Show ini kan ya, itu berarti langsung sholat maghrib dulu apa berbuka dulu kalau di pondok ini? Kalau di pondok pastinya berbuka ya, menunggu azan. Dan ini biasanya anak-anak itu berbuka itu nggak banyak-banyak ya. Mungkin cuma makan 1-2 jajan terus minum langsung sholat. Langsung sholat Karena kan maghrib. kita langsung sholat ya, jangan makan banyak-banyak. Ya biar sholatnya ini bisa khusyuk kan ya. Nah untuk menu berbuka sendiri Mas Adrian kan ya, menu berbuka ini biasanya apa Mas Adrian? Yang paling sering dijadikan menu berbuka waktu di pondok ini? Yang paling nikmat. Pastinya kalau berbuka ya, biasanya kan berbuka pasti biasanya tuh kalau di pondok bukanya tuh pasti enak karena kan lauk buat berbuka pasti disiapkan yang paling enak. Iya, Nah, iya. contohnya satu lauk Satu contoh lauk berbuka puasa yang paling enak menurut Mas Adrian. Banyak. di pondok yang paling enak, Yang paling enak mungkin ya ada telur ya, telur dadar, telur ceplok dan pastinya tempe juga ada. Nah. Tempe. Ya, tempe itu Tempe. memang lauk Legendaris. wajib di pondok pesantren itu selalu tempe memang. pasti. Kalau nggak tempe, tahu. Ya. Ini makanan favorit para santri. Tempe dan Makanan juga legendaris. tahu. Jadi Mas Adrian habis sholat maghrib berjamaah kan buka puasa. Habis berbuka puasa ini sholat isya apa gimana Mas Adrian? Setelah berbuka puasa ada jeda sedikit untuk menunggu waktu sholat Isya. isya. Dan seperti biasa para santri mungkin menggunakannya untuk mengaji atau beres-beres dan sebagainya. Melanjutkan kataman tentunya. Melanjutkan kataman untuk Kegiatan beres-beres. pribadi ya. Mungkin habis sholat isya Mas Adrian kegiatannya? Habis sholat isya mungkin belajar sedikit ya, belajar buat pelajaran sekolah besok. Mungkin nggak lama-lama kan ya, karena buat persiapan terawih nanti pagi. Nah, Iya. untuk di pondok ini tidur waktu bulan Ramadan ini jam berapa? Biasanya kalau di kegiatan-kegiatan seperti ini yang kayak besoknya itu ada kegiatan penting, mungkin biasanya itu tidurnya jam 10, jam 9 seperti itu. Jam 10, jam Lebih awal. 9, lebih awal berarti. Tidur lebih awal. Kalau biasanya tidurnya jam berapa Mas Adrian? Kalau hari biasa tidurnya mungkin jam 11-an, jam 11 jam Jadi 11. dikarenakan ini kan di pondok ini kan terawihnya malam ya Mas. Iya. Jadi tidurnya lebih awalkan agar istirahat para santri ini tercukupi. Iya. Oh, jadi habis sholat isya itu ada belajar sedikit sebentar, habis itu tidur sekitar jam 9 setengah 10. Ya. Habis itu bangun sholat tarawih. Nah pemirsa Bilingual TV, demikian adalah kegiatan para santri di Pondok Pesantren Modern Al-Amanah waktu bulan puasa. Ramadan. Nah untuk mungkin kita ada beberapa tips dan trik menjalani Ramadan ala santri. Mungkin tips-tips agar kita bisa kuat menahan lapar ya. Tips yang pertama untuk di bulan puasa ini ala santri ya. Tips yang pertama adalah isilah waktu luang Anda dengan membaca Al-Quran. Karena mumpung di bulan Ramadan, gencarkanlah ibadah-ibadah kalian. Mungkin ada tips-tips yang kedua dari Mas Adrian atau Mas Dimas. Tips yang kedua, biasakan jangan halu. Wah. Jangan sendiri terus halu mikirkan makanan. Ya, Nah, ini jangan dibiasakan. Lebih baik jalan-jalan sambil baca Quran atau baca buku. ya, 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 pastinya. jangan sampai diam-diam waktu bulan puasa di pojokan bayangkan es teh. Ya Allah, Nah, itu dipastikan nggak lama batal puasanya. jangan sampai berdiam terus halu makanan. Waktu Usahakan bulan Ramadan. Usahakan Kegiatan. selalu memiliki kegiatan ya. Ya, tentunya kegiatan yang positif. Dengan membaca Quran ataupun membaca buku dan juga yang lain-lain. Nah. Mungkin Mas Adrian mungkin ada Tips. beberapa tips dan trik. Mungkin kalau tips dari saya itu jangan telat sahur ya, jangan sampai nggak sahur. Nah, ini yang Ini memang lemes wajib seharian. Mas Adrian. paling yang ditekankan ini jangan sampai telat sahur. Kalau telat Lemes seharian. Kalau telat Lemes sahur, bangunnya waktu subuh pastinya waduh, Waduh, sulit puasanya ini. lapar pastinya. Ya, jadi itu adalah beberapa. Ada tips lagi. Oh, ada Batoro. tips lagi. Oh, waduh. Waktu bulan Ramadan jangan dibiasakan tidur habis subuh atau pagi hari. Ya. Nah,
jangan sampai waktu bulan Ramadan ini diisi dengan tidur, apalagi habis subuh. Lebih baik habis subuh dibuat khataman. Iya, iya. Kegiatan positif pastinya. Ya, karena memang kan ya sedikit informasi untuk pemirsa Bilingual TV, di Pondok Pesantren Modern Al Amanah ini para santri dilarang keras tidur habis subuh dan juga setelah asar ya. Iya, memang bapaknya itu membiasakan kita untuk jangan sampai tidur habis subuh. Habis subuh dan juga setelah asar ini jangan sampai para santri tidur, karena ini adalah salah satu salah satu kebiasaan yang buruk ya. Iya. Jadi jangan sampai tidur setelah subuh, ini sangat dilarang keras. Uniknya waktu di rumah, kayak kata mbah saya, kakek saya, kalau tidur habis subuh nanti rezekinya dipatok sama ayam. Ini Ya, ya juga jangan sampai ya rezekinya dipatok ayam, nanti kita nggak dapet ya. Mas Adrian, ada tips lagi ya atau enggak yang buat pemirsa Bilingual TV? Ya, biar mereka kuat menjalankan puasa di rumah. Kalau menurut saya tetap semangat ya, semangat isinya tuh semangat toh isinya. Oh, semangat. Semangat. Tetap semangat terus. Mungkin Mas Adrian memiliki beberapa kata-kata untuk pemirsa di rumah, atau mungkin untuk orang tua Mas Adrian sendiri, Pesan dan untuk pemirsa Bilingual TV. Pesan saya buat para santri di luar sana dan para pemirsa Madrasah Aliyah Bilingual TV. Pesan saya tetap semangat menjalani puasa, jangan mengatasnamakan dan membuat puasa sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan dan hanya melakukan kegiatan bangun tidur saat puasa. Dan untuk orang tua kami di rumah, jangan khawatir, kami di sini tetap sehat, insya Allah kuat menjalani puasa dan senantiasa mendoakan kalian semua di rumah. Dan juga orang tua saya jangan khawatir dengan saya baik-baik saja di dalam Pondok Pesantren Modern Al Amanah. Ya, tentunya untuk seluruh orang tua atau seluruh wali santri yang anaknya atau putra putrinya mondok di Pesantren Modern Al Amanah, jangan khawatirkan keadaan putra putri Anda, karena di sini kami sudah bahagia. Pastinya banyak teman yang selalu menemani, banyak teman yang selalu di sisi, banyak teman yang selalu di hati. Nah, mungkin itu saja beberapa tips dan juga perbincangan kami seputar berpuasa di dalam pondok ya, bersama bintang tamu kita Mas Adrian. Nah, terakhir dari kami mohon maaf apabila ada salah kata atau beberapa kata yang kurang berkenan di hati. Ya, selamat berbuka puasa untuk pemirsa Bilingual TV yang di sana. Selamat berbuka puasa. Habis ini kita juga berbuka puasa. Ini sudah sore hari. Sudah bentar lagi mendekati maghrib. Pastinya kita belum mencari takjil di Ramadan Show. Kita jangan lupa ketinggalan ya Ramadan Show ini ya. Iya, jangan sampai kehabisan takjil. Waduh, kalau kehabisan makan apa nanti? Repot ini kalau kehabisan. Ya sudah, tidak usah berlama-lama lagi. Mohon maaf dari kami. Yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.